apa ya, kayak kepikirannya gimana sih? Nah, ini. Iya, kayak apakah berawal dari coret-coret juga gitu atau gimana gitu? Kenapa bisa terpikirkan melukis pakai arang gitu? Atau jangan itu sisa dari nyati kurba. Betul, betul Oh, kan? iya, Waktu iya. zaman kecil dulu. Orang ngapain sih kalau sudah melakukan pekerjaannya? Internetan kan, Iya, scroll scroll. itu. Jadi Iya. memang penggunaan media sosial naik, otomatis kebutuhan akan konten Tetap sosial naik media itu naik, Hmm. termasuk dari klub-klub bola ya waktu Betul. itu ya. Jadi ya alhamdulillah buatku itu tadi blessing in disguise. Oh ini kayaknya kalau diseriusi ini bisa jadi Menjanjikan juga. gitu sih. Yang pernah di-handle itu klubnya mana aja? Kalau yang saat ini ya itu Juventus, Liverpool, Mantap. Premier League sama FIFA FIFA. World Cup. Oh. Keren banget. Keren ya. Halo Keom Lovers, balik lagi tentunya di Keom Talk Marathon Podcast dan kali ini bersama saya Juno dan juga Bondan Prakoso. bukan nyanyi dong kita. Bukan dari mana Bapak? Dari YouTube Belajar Arsitektur. Oke. Dan juga hari ini kita bakal ada bintang tamu tentunya. Hmm. Nah, kalau boleh tahu, tadi saya dapat bocoran gitu tuh bintang tamu. Wah, ini teman saya gitu Pak Bondan nih. Bisa overview dikit nggak sih Pak? Nanti bintang tamu kita tuh ya akan kita undang tuh siapa? Gitu. Ini teman saya. Tadi saya bilang gitu ya? Nah, Oh iya, saya lupa soalnya. apa ngomong temennya cuma pas tadi aja ya? Iya. Jadi yang mau kita kayak kita Ajak ngobrol. itu ada dua nih. Oke. Ada dua, dan mereka berdua itu memang teman saya. Oke. Teman saya, dua-duanya teman. Itu teman dari waktu kuliah. Oh, Dari kuliah. tahun berapa? Ketahuan nih ya, tuanya nih. Saya mau bandingin umur saat. Tapi yang satunya malah justru saya kenal dari SMA loh. Oh iya. Walaupun Berarti kita- lebih lagi ya? Iya, lebih lagi. Ini kita bikin misteri nggak nih? Boleh. Daripada penasaran, nanti tentunya Keom Lovers dari rumah kita langsung undang aja. Yuk. Boleh ya? Kita langsung undang Mas Galih dan Mbak Safitri. Tolong dong, tepuk tangannya dong. Mana nih? Ya. Mana nih? Terima kasih. Silahkan Aduh. duduk. Iya. Dan kita sudah bersama dengan Mas Galih dan Mbak Safitri. Tentunya apa kabar hari ini? Baik, Sehat? sehat. Iya. Alhamdulillah. Aman ya hari ini ya? Aman. Udah makan? Kurang. Oh, di sini perlu makan lagi. Oh, perlu makan lagi. Oke, tolong dicatat ya. Oke. Tolong ya? Hah? Tolong ya? Iya, tolong pakai aman. Pesenin ya, Mbak ya. Iya ya. Tapi ngomong-ngomong, mungkin bisa perkenalan satu-satu dari Mbak Safitri dulu. Halo, nama saya Safitri Kumala Dewi. Saya dari Jogja. Jadi ya, Jogja. apalagi ya? Iya. Dari Jogja. Asalnya tapi emang dari Jogja, asli Jogja juga. Enggak, aslinya enggak. Lahirnya di Jogja Klaten. coret. Jogja coret. Jogja Enggak, coret, juga oh. enggak coret juga sih. Udah nggak Jogja malah itu Jogja. Mas ya. Oke, dari Klaten Ya, asalnya. aslinya dari Klaten. Terus kalau dari Mas Galih bisa kenalan, namanya siapa? Halo, aku Galih Satrio. Hmm. Aslinya Jogja. Kebetulan ya temannya Mas Bondan. Iya, kita oke. berdua temennya Mas Bondan. Iya. Beneran ya? Iya, beneran. Oke ya, udah terjawab terklarifikasi kalau emang beneran temenan Beneran. gitu ya. Iya. Nggak cuma di sini aja kan temenannya. Biasanya di sini aja sih. Kalau keluar udah. Oh, ini apa ya? semua Iya, ngeblokir ya? Ngeblokir Pak Bondan ya langsung ya. Oke. Tapi kalau aktivitas sehari-hari apa nih? Kalau saya masih arsitek sih, Mm-mm. tapi sambil ngelukis. Oke, arsitek sambil ngelukis. Ngelukis, ya. Nggak kebalik kan? Enggak. Kalau itu enggak. Enggak. Kalau Mas Galih sehari-hari Kalau- ngapain? Aku mantan arsitek. Mantan arsitek. Iya. tapi- Udah putus berarti ya sama arsitek ya? Sudah enggak. Kecuali minta tolong. Oh, Ya, tapi sekarang sehari-hari ini sih gambar sih. gambar. Hmm. Oke. Mungkin ada hobi yang lain gitu nggak sih? Kayak aku kayak ngeliat olahraga juga ya, Mas Galih ya. Oh, pelari nggak sih? Lari. Benar-benar. Dari Pernah lari? kenyataan. Oh, dari kenyataan. Karena terakhir itu kalau nggak salah mungkin dari Jogja ke Gunung Kidul lari ya? Cuma buat aja. Maksud, mana ini gitu? Kok itu kayak lebih dari maraton gitu ya? Oke. Tapi kalau olahraga yang pernah nggak sih ngelakuin bareng gitu? Olahraga yang emang dilakuin bareng berdua gitu? Iya, kita suka lari Oh, sama lari. sepeda. Dulu sepedaan sih. Oke. Dulu Ikut sepeda. komunitas gitu atau mandiri aja deh gitu? Kalau aku enggak. Mm-mm. Kalau Mas Mas Galih, Galih, Ya, ada sih komunitas. komunitas larinya itu ya? Dan itu dijadwal juga? Udah jadi jadwal rutin gitu nggak?
Kalau Di kita berdua di tapi? hidup kita sudah Mhm. jadi rutinitas sih kalau di hidup kita. Seminggu harus 8 kali gitu pagi sore Oh kalau iya, gitu, heeh. seminggu 12 kali, Loh pagi kok ya sore pagi kayaknya sore lari pagi sore. terus. Lari terus, jadi kenyataan gitu. Heeh, jadi kalau, olahraga itu nggak cuma hobi tapi udah jadi lifestyle yang sudah kayak terjadwal secara di bawah alam sadar gitu ya? Iya kita ada Mhm. jadwal, terutama dia ya, Heeh yang ada heeh. jadwal. Kalau saya sih, ya yang penting hari ini istirahat, besok olahraga, Heeh, oke istirahat, oke 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 olahraga oke oke gitu. oke. Badannya Terus udah ngasih alarm soalnya. Kalau oh. terlalu lama libur, Mhm nggak mhm. gerak, itu rasanya Betul. nggak fit gitu, nggak enak. Oke oke Harus oke. gerak. Tapi kayak, sebelum kita lebih jauh ngomongin Hmm. hal-hal yang lebih jauh lagi, ngomongin soal alarm tubuh itu, karena sekarang Jogja kayak aneh banget ya, siang panas banget, malam Mhm, hujan, jadi yap. sering sakit gitu. Alarm tubuh yang kayak, "Oh kita perlu olahraga nih," dari menurut Mas Gali apa sih? Itu tadi, jadi kayak rasanya tuh nggak fit badannya, Oke. heeh. Jadi kayak, eee, mau aktivitas, mau kerja tuh rasanya cepet Jadi capek, kayak berat gitu ya, gitu nggak sih? heeh heeh. Oke 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 oke. Juga cepet capek, ngantukan mungkin, Mhm mhm mhm. itu. Jadi itu kayak alarm buat, kayaknya harus gerak nih, gitu. Oh, oke oke oke. Tapi kalau tadi ngomongin soal, kegiatan dan tadi di Mhm. awal juga kita sedikit ngomongin hobi ya Pak Bondan ya, itu adalah yang satu suka melukis Mbak Savitri, kalau Mas Mhm. Gali tadi, sukanya mengilustrator gitu. Hobinya kayaknya hampir-hampir sama dalam hal seni gitu ya. Mhm. Terus, juga seorang arsitek gitu. Ini ketemunya di mana kalau boleh tahu? Di kampus. Kampus. Kampus ya. Di Ya masih kampus. Tapi, pacarnya emang dari kampus itu atau udah lulus Enggak, dulu? enggak. Oh, Iya. udah lulus dulu atau Jadi mereka berdua ini bentar, kok Pak satu Bondan yang ngejelasin hubungan antara mau Jangan ilmu bicara, saraf. jangan bicara. Oh, jangan dulu Mas Gali. Iya. Aku seneng ngerukanya tulungi gitu ya. Mohon maaf kok dia lebih tahu ya? Iya, makanya saya bertanya-tanya nih Pak Bondan di ini sebagai apa gitu. Oke, gimana nih Pak Juga Bondan? jadi mereka berdua ini adalah teman dari kampus, Oke. gitu kan. Kami dulu ini ya satu kampus ya kita ya. Oh, Kita satu alma mater, yang berarti tadi ya. yang tadi kan saya sempat ngomong toh, Mhm. kenal sebelum di kampus juga. Nah, Heeh. dulu waktu SMA tuh kami temenan gitu. Sama Mas Gali sama Pak Bondan? Walaupun beda SMA. Jadi Oh. temennya Mas Gali ini Heeh. itu kembaran sama temen saya. Oke. Ya, nah Oke, ini itu. termehe-mehe ya. Kita mencari hubungan. Nah, Oke. Kan aku nggak tahu soalnya. Oh, udah tahu. ya, banyak yang nggak tahu loh, yang kami Tapi Pak tahu. Bondan tahu. Mbak, habis ini cek Malah WhatsApp, malah tolong. gosip. Malah gosip. Heeh. Tapi, berawal dari teman kampus, Teman kampus. bertiga sama Pak Ya, Bondan juga, ya. jurusannya Arsitektur. arsitektur. Tapi kalau, kenalnya dari Mas Gali ke Mbak Safitri dari kampus itu udah Udah, Ya, udah, udah ya, kenal, dulu ngobrol. udah kenal gitu. Mhm. Cuman dulu ya teman biasa aja. teman biasa. Sekarang? Sekarang Oh, ya. ya. Oke oke oke. Jadi berawal dari, kampus gitu, terus saling kenalan, ngobrol. Kalau Ya. Pak Bondan malah dari sebelum itu udah ngobrol dulu sama Mas Mas Gali, Gali. ya. Oke 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 Ya. oke. Dan juga mungkin makin kenal juga ya, karena mungkin, dari Mbak Safitri pasti pernah modus-modus gitu nggak sih ke Mas Gali nanya-nanya tugas gitu? Nggak pernah. Sumpah sama sekali nggak pernah? Sumpah nggak pernah. Oke, kalau Mas Gali? Aku yang modus ke dia. Oh, oke, pura-pura nanya apa? Suka melukis juga ya? Lawas, Gitu ya? lawas. Awalannya gitu ya, awalannya ya. Oke oke oke. Tapi kalau, hobinya sama dalam bidang seni itu apakah dari awal udah tahu dulu gitu sebelum, apa ya, dari awal tahu atau, oh ternyata setelah terjadi pernikahan baru tahu, oh ternyata kamu suka ya gitu-gitu? Oh ya tahu, karena kan dia udah menjalani profesi itu sebelum kita menikah. Jadinya Oh. pas maksudnya lihat ininya dia, oh sekarang kerjanya udah nggak arsitek lagi, itu udah tahu aku. Oke, Terus oke. habis itu kalau aku kan hobinya memang udah dari sejak zaman dulu, tapi mungkin dia baru tahu ketika kenal. Waktu dulu zaman kuliah mungkin nggak tahu sih. Oh nggak tahu. Kenal. Belum Karena ada kan media belum sosial ada juga. Heeh. Oh belum ada cara nge-share gitu. Bukannya umurannya. Dulu tuh share status pakai batu. Iya. Lebih ke apa ya, ke dinding-dinding ya, kok mural jadinya ya. Oke oke oke. Tapi, seiring berjalannya waktu jadi sama-sama tahu gitu ya, hobi masing-masing gitu ya. Tapi kalau, boleh tahu, pendidikannya tadi kita udah bahas juga dari seorang arsitek dua-duanya gitu. Itu dari dalam hati kan, pengennya kan, kayak, oke aku kepengen menjadi seorang arsitek. Karena jujur aja kalau aku kuliah karena, orang tua. Ya kan, kalau mau dibayarin kuliahnya harus ini gitu. Jadi kayak menjalani kuliah dengan, oke,
Oh, demi iya. uang. Demi uang. Demi tidak dicoret dari Demi uang dan demi hal-hal yang lainnya gitu. Tapi kalau Mbak Safiti dan Mas Gali, karena kan sebelumnya udah punya hobi masing-masing gitu, tapi memilih kuliah arsitektur itu tuh apakah ya dari dalam hati atau sama nih? Kalau aku sih dari aku sendiri ya, maksudnya Mm-mm. dulu kan pernah di ITB juga arsitek, terus pindah ke Mm-mm. UGM dengan kesadaran diri Kesadaran dan diri. penuh kesadaran juga milihnya ke UGM juga arsitek lagi. Arsitek Berarti kan lagi. ya memang nggak ada paksaan. Oh, gitu. Cuman oke. kalau ngelukis tuh karena omku pelukis, omku tuh lulusan ASRI, nggak lulus. Omku tuh dulu kuliah di Kuliah ASRI, ASRI. jadi aku dari kecil memang udah tahu kegiatan oke. sehari-hari pelukis, terus aku cepet dikasih cat gitu. Pasti diajakin juga. Dari omku, jadi kayak supplies art supplies tuh ngambilin punya dia gitu. Jadi udah dari kecil memang udah akrab lah sama gitu, karena dari omku dia memang melakukan itu gitu. Tapi kalau arsitek ya memang pilihan pribadi, walaupun mungkin dari ibuku dulu memang pengen masuk ke isi ya waktu itu, cuman dari keluarga memang nggak terlalu setuju, termasuk omku juga nggak setuju gitu, lebih takut ke pergaulannya sih sebenarnya waktu itu ya. Terus ya sudah sih, tapi secara pilihan tetap pilihan sendiri, nggak ada sih, nggak dipaksa. Kalau dari aku nggak ada dipaksa sama sekali. Kalau dari Mas Gali? Yes, kalau itu pilihan diarahkan sebetulnya sama orang tua, karena orang tua juga melihat bahwa Tapi tidak ada ancaman kayak saya kan? Jadi orang tua yang di sana jangan mengancam ya. enggak, jadi diarahkan, orang tua melihat bahwa aku tuh senang gambar memang dari kecil ya. Jadi walaupun mungkin tidak terus arahnya ke arah seni begitu, karena aku juga senang dengan pelajaran yang sifatnya akademis itu, makanya diarahin yang masih nyambung nih antara yang akademis yang lebih teknikal gitu sama seni. Nah, ketemunya di arsitektur itu. Oke. Jadi gimana caranya bakatnya masih tetap tersalurkan, tapi akademisnya juga tetap dapat gitu ya. Oke. Tapi tadi sempat dibahas juga kalau mantan arsitek gitu. Itu sempat ada perdebatan gak sih, Mas? Kayak mungkin dari diri sendiri dulu ya, sebelum kita ngomongin orang ketiga gitu kan. Kalau orang ketiga terkadang kita dengerin bikin sakit hati, tapi kita nggak mikirin gitu. Tapi kalau dari diri sendiri sempat ada kayak gimana ya, aku lanjut ini atau yang ini ya gitu, pernah sempat ada nggak? Iya, selalu ya, itu pasti ya. Ketika itu ada kayak aku menyebutnya persimpangan besar ya dalam hidup ya, karena benar. ya kalau kita milih satunya kita akan nggak bisa nggak bisa melalui dua jalan yang bersamaan kan. Itu ada ya, sampai akhirnya ya mantep aja sih. Memang Titik baliknya apa sih, kayak harusnya kan orang tiba-tiba jadi mantap, apakah ngobrol sama Mbak Safiti terus dikuatkan, udah deh nggak apa-apa, kamu nyamannya di mana, atau dari diri sendiri gitu? Enggak sih, waktu itu pandemi itu buatku tuh blessing in disguise. Jadi dari yang awalnya tuh aku hanya hobi, terus kayak apa istilahnya sekarang, open commission kecil-kecilan ke teman-teman, ke lingkup yang kecil begitu ya, melalui sosial media. Terus ketika pandemi itu yang masuk itu bukan hanya order yang masuk, itu bukan hanya teman-teman, ada beberapa agensi gitu masuk. Terus dan pandemi itu kan semua orang diminta untuk stay at home ya, di rumah. Dengan begitu orang ngapain sih kalau sudah melakukan pekerjaannya kan internetan kan, scroll itu. Jadi memang penggunaan media sosial naik, otomatis kebutuhan akan konten sosial media itu naik, termasuk dari klub-klub bola ya waktu itu ya. Jadi ya alhamdulillah buatku itu tadi blessing in disguise. Oh ini kayaknya kalau diseriusi ini bisa jadi menjanjikan juga. Gitu sih. Oke, karena percaya nggak percaya, pandemi itu change everything juga ya. Dari cara sampai sekarang cara belanja orang aja udah mulai berubah. Kalau dulu kayak harus megang, sekarang ternyata dari review orang, foto orang, kita sudah bisa percaya gitu. Itu yang banyak hal yang merubah kita. Salah satunya dari Mas Gali sendiri gitu. Tapi itu apa, dari transisi antara arsitek ke melepaskan arsitek tadi berapa lama itu? Apa yang pandemi terus langsung dilepas tiba-tiba gitu, atau ada email kontrak, kita lupakan yang sana, kita mulai yang baru. Ya, jadi kan aku katakanlah berarsitektur praktek di dunia profesional arsitektur itu totalnya sekitar 12-an tahun ya, sampai di titik
udah nih aku harus memilih itu tadi. Oh, oke. Tapi yang aku sempat jalan bareng antara seni dan arsitektur itu sekitar 3-4 tahunan. Oke. Transisinya 3-4 tahun Transisinya ya. sekitar itu. Jadi ya karena kan ketika aku memutuskan untuk gambar lagi, bikin ilustrasi lagi kan aku nggak langsung di posisi saat Betul, ini kan betul, pasti harus betul, ada betul. prosesnya, tahapnya gitu. Iya. Betul, betul. Dan itu ya di karena mungkin karena aku seneng ya, jadi aku ngulik terus, aku develop terus, improve ini itu Betul. terus sampai akhirnya di titik yang oke, ini aku merasa bahwa arsitektur dan seni itu sejajar gitu bagiku. Jadi nah ini saatnya aku milih gitu. Oh, oke. Akhirnya ya sudah. Tapi ada waktu 3-4 tahun tadi dilematis itu selalu muncul ya. Iya, ya pasti terutama ya. di tahun terakhir lah ya itu. Mm. Plus waktu itu pandemi. Jadi mungkin itu juga yang membuatku memutuskan karena ya mungkin Mas Bodan juga tahu pandemi itu buat arsitektur lumayan hantaman besar gitu. Ya mungkin di bidang lain juga pasti juga Betul, begitu ya. betul. Tapi khususnya di arsitektur tuh lumayan inilah impactnya lumayan besar gitu. Apalagi kalau pas pandemi itu kan orang-orang pasti mikirnya saving Iya, untuk dirinya sendiri dulu gitu-gitu ya, untuk improve buat mungkin kalau arsitek ngomongin untuk rumahnya atau bangun mungkin di hold dulu. Jadi itu Betul. kayak jadi apa ya, turning point yang gede banget gitu di Mas Galih ya. Tapi kalau dari lingkungan sekitar ada apa ya, dilematis juga nggak sih yang muncul gitu? Karena kadang-kadang apalagi apa ya, dari lingkungan tuh pasti banyak komentar-komentar yang tidak memikirkan perasaan kita atau apa yang kita inginkan gitu. Even orang tua gitu. Pasti kayak ngapain sih gitu, bukannya gini lebih bagus gitu. Ya mungkin POV mereka lebih bagus, tapi mereka juga tidak bisa keep up dengan perkembangan zaman juga. Nah, Mas Galih kan berbeda banget ya, kayak turning-nya kayak dari arsitektur ke ilustrator itu tadi. Apakah ada juga nih dilema-dilema dari keluarga inti juga, dari Mbak Savitri juga bahkan mungkin gitu? Ya kalau dari Mbak Savitri sih enggak ya. Enggak ya? Karena waktu itu masih awal-awal penjajakan perkenalan lagi Oh gitu. gitu. Jadi Mbak Savitri juga tidak bisa mengkontrol kan? Iya, Gitu. iya. Daripada saya tidak Siapa yang dapat, tahu kan iya. Oh. Kayak gitu. Daripada tidak dapat, mendingan saya diam aja dulu gitu. Mungkin abis ini bisa dicek buat Iya. sahabatnya waktu zaman Coba itu. ya. Aku tak blok aja ya. Tapi kalau dari keluarga inti ada nggak Mas Galih? Iya, tapi gini, jadi mungkin ketika saat itu aku tuh sudah masuk di usia yang dewasa. Tua maksudnya. Jadi maksudnya sudah apa namanya intervensi dari keluarga sudah tidak terlalu Iya. besar gitu. Wow, Mereka sudah percaya dengan benar-benar. resiko, dengan jalan apa yang akan saya ambil. Tapi memang pertanyaan itu ada memang baik dari keluarga inti maupun keluarga besar gitu. Ada nanya, "Saiki ngapain toh Mas?" gitu. Kayaknya katanya kok sudah nggak ngarsitek lagi ya. Saya harus menjelaskan. Betul. Tapi ya gini, ya ada yang nanya, "Cukup ya Mas?" Iya. Alhamdulillah ya, gitu kan. Pasti kan pertanyaannya ke situ kan. Iya. Mereka sebenarnya worry akan kita tidak bisa Iya, hidup betul. sesuai dengan harapan mereka gitu. Betul. Tapi cara menyampaikannya kayak emang cukup Iya, gitu. kan gitu. Emang gede duitnya. Selalu pertanyaan kayak gitu. Walaupun sebenarnya pada intinya mereka bertanya itu karena apakah kamu bisa hidup sesuai dan enak gitu, karena kayak Iya. orang tua zaman dulu kayak Iya. pemilihan diksinya agak kurang ya. Ancaman yang muncul itu tadi. Trauma. Iya, trauma masa kecil gitu ya. Harusnya kayak habis ini ke psikolog ya. Ya. Oke. Tapi kayak sama pertanyaan dari keluarga dari Mas Galih gitu. Kalau ada pertanyaan sebenarnya lebih menjanjikan yang mana sih Mas, antara arsitek itu dan juga melukis itu, atau apa ya, karya ilustrator itu sendiri? Ya kalau yang ditanyain saat ini jelas sudah jelas ya posisiku di mana. Tapi ketika saat itu apa namanya, aku ditanyain ya, maksudnya ya aku harus menjelaskan ini tuh potensinya sebesar ini loh gitu loh ya, karena kan memang yang nanya kebetulan juga apa namanya generasi di atasku, jadi kan aku harus menjelaskan masalah sosial media itu seperti apa, kayak gitu kan memang ya mereka tidak bersinggungan dengan itu gitu loh ya, mereka mungkin taunya Facebook apa gitu, tapi kan ya ini jauh lebih besar dari itu gitu kan sebetulnya. Jadi apa ya, intinya aku harus meyakinkan lah bahwa yang tak pilih ini apa namanya ya punya potensi yang bagus gitu sih. Jadi kayak harus menjelaskan lebih juga, dan juga POV-nya maksudnya lebih
baik yang mana kan POV-nya dari mana juga gitu juga kan. Jadi nggak cuma sebatas kayak oh arsitek ini apa namanya jadi seorang ilustrator gini terus lebih baik ini gitu. Tapi kalau gampang milihnya jadi nggak ada 3 atau 4 tahun secara Betul, galau-galauan betul, itu betul, dulu betul. gitu. Tapi Mm-mm. kalau ngomongin menjanjikan ya pasti banyak hal yang menjanjikan gitu. Tapi kalau aku pengen nanya, kalau kita ngomongin soal material mungkin bisa terhitung gitu Mas. Tapi kalau masalah hati kayak ketika kesenangan dari Mas Galih sendiri, lebih happy, lebih enjoy ketika membuat desain atau membuat ilustrasi? Eh, aku mendesain itu sebenarnya seneng banget ya Mm, saat itu. Bagian yang eh, agak curhat sedikit membuatku boleh. cukup patah hati ya sama arsitektur tuh justru malah drama-drama di luar desain itu. Ketika kita ketemu dengan klien tuh kan ya begitulah. Maksudnya tidak semuanya tuh terus smooth lancar tuh kan Betul, enggak. betul. Mas Bondan coba ditanya. Betul, betul. Iya Pak kan? Pak Bondan ketawanya kayak ditanya, makanya. aja kuy. Iya. Ketawanya kayak mengandung sesuatu. Nah, makanya mau beralih juga nih. Iya ya, jadi apa namanya itu satu. Kedua juga mungkin salah satu yang jadi pertimbangan ya buatku itu salah satunya eh, ilustrator ini lebih apa singkat. Jadi antara Oke, antara apa namanya aku dikasih ada Briefingannya request gitu brief ya. atau request masuk sampai aku harus menyelesaikan itu harus submit itu singkat di konteks ini adalah ya paling hitungan minggu atau mungkin kadang ada yang hari gitu. Sementara arsitektur tidak begitu tentu Betul. saja gitu. Nah mungkin itu juga yang membuatku apa namanya lebih cocok ya. Ini tentu saja tidak untuk ilustrasi itu lebih bagus daripada arsitektur enggak gitu. Tapi maksudnya buatku Dari sendiri aku secara personal. benar kayak- personal. Jadi ya. pace-ku itu lebih cocok untuk yang begitu gitu sih. Oke. Mungkin kalau ilustrasi kan briefnya satu, mungkin dibuat, terus revisi sekali 2 kali, that's it, upload selesai gitu. Selesai, ya. Tidak ada kayak harus apa, harus gimana, controlling segala macam. Kalau bangun rumah kan ya setelah gambar konsultasi sesuai atau enggak segala Iya. macam dan stepnya akan lebih panjang gitu. Oke. Oke, tadi kita udah nanya ke Mas Gali nih. Sekarang mau nanya ke Mbak Safitri. Kalau ngomongin soal seni yang Mbak Safitri hobikan dan juga arsitek gitu. Pernah nggak sih menggabungkan antara seni itu dan juga ketika merancang sebuah hunian? Kalau secara konsep iya sih, misalkan kalau sekarang banget nih lagi dikerjakan itu ngerjain rumah, posisi site-nya di pinggir sungai, terus ownernya itu suka koleksi benda-benda antik, jadi dia punya koleksi kolom dari yang dia berburu gitu dari era tahun berapa itu ya, 19 sekian lah, 30-an gitu. Terus dia punya 4 biji, terus habis itu dia punya joglo, terus yang dia pengen mau di dalam rumahnya, tapi dia nggak mau tampilan bangunannya itu terlalu kayak tradisional banget gitu. Terus dia punya koleksi batu-batu berukuran besar 60 kali 60 kali 2 meter, itu banyak banget, kayak 6 biji gitu yang ukurannya gede banget gitu. Nah terus kita disuruh mikir gitu ya, terus nah itu jadi salah satu contoh ajang untuk eksplorasi seni di bidang arsitektur gitu. Mau ditaruh di mana, mau dipakai sebagai apa gitu, harus cantik ya fungsional gitu, maksudnya ya dia bagus tapi dia juga harus fungsional kalau di dalam bangunannya. Itu yang menyenangkannya di sisi arsitektur itu gitu. Jadi harus memikirkan fungsionalnya juga, terus detail-detail kayak masukin joglo tapi nggak mau pakai kelihatan tradisional banget, nggak mau merubah struktur yang gimana tapi nggak mau pakai struktur baja juga, ya gitu-gitu. Hal-hal yang kayak gitu itu yang bisa dieksplor di kan arsitektur itu juga salah satu bidang ilmu teknik yang nggak bisa dilepaskan dari seni kan, karena di dalamnya ada keindahan yang harus kita pikirkan, nggak melulu teknik yang ini harus fungsional 100% terus kita mengabaikan keindahan, kan nggak gitu. Kalau arsitektur kan memadukan antara kedua hal tersebut supaya bisa difungsikan dengan baik, tapi juga secara estetika tuh tetap dapat gitu, tetap dapat. Nah, itu tapi sih. juga tetap harus fungsional. Tetap harus fungsional gitu. Ya itu sih yang seringnya dilakukan kalau secara konseptual. Terus mungkin juga little touch yang kayak meletakkan
benda-benda seni gitu di beberapa fungsi bangunan kan bisa kita lakukan, kayak misalkan sebelumnya desain yang villa atau villa itu jadi kayak memasukkan kalau di misalkan nih di fase ini nanti artworknya apa gitu, di area ini, di zoning ini artworknya yang cocok apa gitu juga bisa gitu sih. Oke. Jadi bahkan tantangannya itu adalah sudah ada barang yang harus ada di dalam rumah. Benar ya? Kayak biasanya kan kalau kita ngedesain hunian atau bangunan itu kan kosong ya, kotak gitu, nanti yang ngisi mejanya seperti ini kan nanti setelah rumahnya jadi baru dipikirkan apa ya? Bukan interior tapi isian rumahnya gitu. Sedangkan kalau yang terbaru ini adalah udah ada batunya yang harus dipasang, udah ada tadi apa ya? Kolom-kolom joglo yang udah ada harus dipasang gitu. Jadi tantangannya jadi lebih gede lagi gitu. Gimana caranya biar memasukkan itu menjadi lebih estetik, lebih fungsional juga, seninya masuk juga. Karena kan tadi kayak sebenarnya kita bisa ngomong kalau tidak si owner tidak ngomong kayak tidak mau terlihat tradisional, itu tradisional banget gitu. Tapi caranya menyulap gimana dari yang tradisional itu tadi menjadi mungkin ada sentuhan modernnya juga atau sentuhan yang lain juga gitu ya. Nah, oke. Tapi ada nggak sih, pernah nggak sih Mbak Safiti kayak mendapatkan kayak dipaksa dan harus mendapatkan ide dengan paksaan itu, kayak aku pengen rumah yang kayak gini tapi harus mengangkat kayak tarian gitu, dari tarian gitu, atau aku pengen terinspirasi dari ini nih, budaya ini nih, tolong dibuatin gini gitu. Ada sih, tapi biasanya tidak rumah tinggal ya. Yang sebelumnya itu yaitu mau bikin Villa. terus kita mau pakai ngangkat dari tema wayang tertentu. Jadi ada salah satu kisah yang mau kita ambil gitu. Jadi mungkin nggak bisa diceritakan lebih detail karena masih ongoing. Jadi kita ngambil salah satu kisah dalam pewayangan terus kita terjemahkan secara arsitektural gitu. Jadi kalau di dalam kisah ini misalkan dari kisah pertama dia fase babak 1 sampai babak keempat misalkan dalam fase kisah itu, terus babak 1 itu wujud arsitekturalnya apa, babak 2 apa, babak 3 babak keempat apa, gitu bisa juga gitu. Itu sudah dilakukan gitu. Jadi nanti turunannya gitu. Jadi kan apa ya, si kisah seninya itu sudah ada dulu, ditarik ke bangunan gitu. Iya. Jadi kita kayak menginterpretasi gitu. Ini tuh misalkan ya contohnya di fase ini terjemahannya secara arsitektural tuh apa gitu, warnanya apa, misalkan suasananya apa, terus nanti pohon-pohonnya yang mau dipakai apa, terus materialnya yang mau dipakai apa gitu, tuh bisa banget gitu. Tuh Mas, berarti kan sampai ke pohon-pohon yang betul. Maksudnya kayak nggak hanya mikir bangunannya pintunya aja. ibaratnya, Iya. lantainya aja kayak karena wayang-wayang coklat deh cari yang kayu-kayu, ternyata nggak sekupnya nggak sesempit itu gitu. Bahkan sampai pohon ya Pak Bondan ya. Jangan sampai nanti pohonnya ditebang harus di sini gitu kan, biar apa ya, ketika orang mungkin keinginan dari si pemilik itu ada ketika orang masuk itu bisa membaca cerita atau mendengarkan cerita tanpa harus ada di ceritanya. Iya, gitu. dan tidak harus literal bentuknya, tidak harus kalau misalkan kita menceritakan misalkan kisah ketika Bima berjalan ke hutan misalkan gitu ya, tidak harus terus bentuknya tuh ada patung gitu ya, literal gitu, tidak gitu juga gitu. Kita bisa menerjemahkan dengan lebih halus gitu ya. Terus Bima itu sifatnya kayak gimana misalkan, sifatnya dia misalkan dia strong secara badannya tuh kuat gitu, apa sih material yang cocok dengan itu, terus warnanya yang mau kita pakai apa gitu. Jadi dari intrinsiknya ya. Intrinsik jadi unsur intrinsiknya. Jadi nanti pas kita datang tuh terus dia nggak kayak masuk stage apa Hutan ya. Setan iya betul gitu. Set tutup tinular. Terus ini naik apa Garuda Raja. Terus nanti elemennya tuh tiba-tiba di Garuda gitu. Jadi Mbak Safiti harus nge-breakdown dari sebuah, ketika ada ide atau keinginan dari seorang klien dengan seni, jadi Mbak Safiti harus nge-breakdown sejauh itu ya. Maksudnya kan nggak bisa literal kayak tadi ngomongin Bima, ya jangan ditaruh gambar Bima terus di hutan, nggak gitu, tapi harus apa gitu. Jadi nge-breakdown sejauh itu ya. Bisa di breakdown sebenarnya dari kisah-kisah atau apapun ya inspirasinya apa, kita bisa nge-breakdown lebih subtle, lebih arsitektural, itu sangat mungkin.
untuk dilakukan. Biasanya tuh berangkatnya dari yang secara luas makro gitu atau dari yang detail-detail dulu tuh baru dikembangkan kayak gitu ya? Kalau yang kasus rumah itu kan sebenarnya dari detail ya, karena Dari tidak ada detail. bahannya Betul, kan. ya. Tapi kalau yang ini kan enggak sebenarnya dari makro, bahkan dia dari filosofi perusahaannya. Oh, itu berangkat dari Berangkat dari filosofinya. filosofi perusahaannya, terus apa gini, terus kita diskusi gitu, terus kemudian ketemu, oh ini ada nih satu kisah dalam pewayangan yang cocok untuk kita kembangkan di sini misalkan gitu. Nah dari kisah pewayangan itu terus nanti kita breakdown lagi gitu. Yang semacam ini breakdown kayak gini nih di ilustrator juga? Kalau ilustrasi lebih literal ya, lebih terlihat. Maksudnya misalnya katakanlah aku sedang dapat request untuk bikin ilustrasi Diwali Festival Cahaya di India itu ya harus lebih literal, harus lebih terlihat kultur India itu seperti apa, di Bali itu ada apa aja. Karena lebih ke visual. Visual, betul. Iya. Gitu sih. Oke. Jadi briefingnya beda ya. Beda. Kalau dari ilustrator mungkin lebih kayak itu lagi ada Diwali, tolong buatin ilustrasi yang nggambarin Diwali banget gitu. Kalau dari sini Mbak, saya pengen bikin bangunan tapi dari kisah ini gitu. Jadi briefingnya mungkin kalau yang ilustrator lebih skupnya lebih kecil gitu. Kalau yang dari rumah kayak dari yang gede banget gitu. Karena saya rasa untuk arsitektur juga nggak hanya di visual ya, tapi bisa rasa, bau, dan sebagainya, suara kayak gitu kan, yang lebih di. Gimana caranya biar dari angin-angin yang masuk? Iya itu kayak itu beneran dari angin-angin itu. Misalkan ada kita mau di fase ini tuh kita pengen suaranya lebih berisik gitu. Jadi kita pilih pohonnya yang misalkan bambu karena angin dia punya gitu. Ya gitu-gitu. Bahkan ini loh Mas, ada misalnya bangunan yang pengen orang tuh masuk ke situ nggak nyaman. Karena apa? Karena memang itu bangunan yang merepresentasikan sebuah penyiksaan misalnya. Jadi orangnya masuk ya merasa nggak nyaman. Oh, rasanya disiksa ya seperti ini. Nah itu justru malah jadi arsitektur yang sukses gitu loh. Orang nggak nyaman di situ memang menunjukkan ini bangunan yang untuk menunjukkan bahwa di situ ada penyiksaan, ada apa-apa, kubur gitu ya. kubur misalnya gitu kan, orang masuk itu udah nggak nyaman. Kalau baru masuk nggak datang terus langsung tanya siapa Tuhanmu gitu kan. Agak-agak shock juga ya gitu. Tergantung purpose-nya ya. Oke. Jadi tergantung kayak dari request-annya juga, terus kayak apa ya, goals dari mungkin dari seninya juga, dari apa ya namanya ya, dari ilustrasinya itu goalsnya di apa, kalau dari bangunan itu dari apa, tapi ternyata bisa banget untuk menggabungkan dari seni ke sebuah bangunan gitu. Baik seninya udah ada gitu, kayak contohnya tadi kan kisah pewayangan udah ada dulu gitu. Karena jujur nih Pak Bodar, aku pernah datang ke sebuah rumah gitu yang ada di Jogja itu, dia terinspirasi dari kastil yang ada di Disney Princess. Jujur di tengah itu bolong rumahnya Pak. Kalau hujan itu masuk gitu, dan dia tuh sampai keliling beberapa negara gitu, cuma pengen tahu kalau bolong di tengah itu nggak cuma donat, bukan dong ya, kalau ini bangunan gitu. Tapi bolong tengah tuh kayak apa sih fungsinya, terus bener-bener yang kayak itu Pak, apa ya, kayak ada koridor gitu, ya kita bisa lari-larian gitu. Ternyata bisa juga ya gitu, dari apa yang dilihat, dari apa hobinya, apa yang suka didengar gitu, bisa ditarik ke sebuah hunian juga gitu. Itu yang apa ya, mungkin jadi challenge yang lebih lagi gitu ya dari sebuah arsitek itu sendiri gitu. Tapi kalau ngomongin tadi sebuah dari arsitek, terus dari ilustrator juga, melukis juga, olahraga juga gitu. Kalau sebenarnya hobi-hobi itu tuh munculnya dari mana sih kalau aku boleh tahu? Apakah kalau dari Mbak Sariti kan dari kecil ibaratnya sudah dicekoki sama omnya gitu. Mungkin dulu waktu kecil ibunya lagi masak, ya menu om wae kayak gitu ya. Mungkin ya. Terus sama om sama om aja gitu. Nah, si om juga I can have a time to talk with children gitu. Terus wes ini apa namanya, kuas ini coret-coret video nggak apa-apa gitu. Kadang kan om gitu ya. Karena saya om juga gitu. Kadang males kasih tablet aja gitu biar diem gitu. Enggak, Mas Jono ini mau ngatain diasingkan gitu atau biasanya kan gitu ya. Oh gitu. Gitu ya. Kayaknya Udah yang kecil diasingkan, yang diajak. Gitu. Tapi kalau Mbak Safitri itu apa ya, bibit tumbuhnya itu apakah dari situ menurut Mbak Safitri sendiri nih? Kalau melukis iya sih. Kalau menurutku melukis itu influence
Terbesar. terbesarnya dari omku. Oke. Influencer terbesarnya dari omku. Influencernya ya omku. Memang profesinya pelukis ya. Profesinya Sampai sekarang juga ya. Oh, sekarang udah almarhum. Oke. Ya kalau di aku khusus melukis memang dia, karena dulu dapat art supply-nya juga dari dia, ngambil-ngambilin punya dia gitu. Jadi ya otomatis dari dia gitu. Untuk menjadi sosok yang menginfluence, yang juga mungkin melihat bahwa oh ternyata ada kegiatan yang seperti ini juga gitu ya. Oke. Kalau dari Mas Gali dari mana nih hobi sebagai ilustrasi ini, atau sebelumnya belum ilustrasi nih, sebelumnya ini dulu baru ke situ gitu? Ya kalau aku tuh dulu memang seneng gambar-gambar aja sih sebetulnya. Dari kecil memang. Jadi kayak sama almarhum mama saya juga ini apa namanya? Ya diajari gambar aja sebetulnya. Kalau gambar itu gini ya. Ya aku masih ingat itu. Terus pada akhirnya aku seneng gambar. Terus kenapa kok saat ini tuh jadi ilustrator yang apa namanya, cukup spesifik di olahraga khususnya sepak bola tuh karena dari kecil aku seneng main bola. Dulu pas kecil pengen jadi pemain bola tapi nggak boleh sama bapak saya. Oke, terus jadi kayak Kok anu juga ya? temukan nih gitu. Samaannya itu ternyata. Kok sama ini? Iya itu dari situ. Terus karena dua hal ini tuh digabungkan gitu bisa nggak ya, terus aku ya karena apa namanya, aku cari-cari referensi gitu loh, maksudnya di medsos ada nggak sih seniman atau ilustrator yang gambarnya tuh pemain bola atau tentang sepak bola. Ternyata ada dan banyak dan aku seneng. Oh ini bisa nih. Nah dari situ aku apa namanya mulai ya belajar sendiri lah ya untuk mengembangkan diri, untuk apa namanya improve skill untuk bikin ilustrasinya. Oke, tapi sebelum itu apakah pernah sebelum mencari-cari ide gitu ya, itu tuh pernah nggak sih kayak, oh aku suka gambar, aku gambar bola lah gitu. Gambar apa ya, kayak pemain bola yang terkenal saat itu gitu, pernah nggak? Sebelum tahu cari-cari referensi gitu? Ya awalnya dari situ. Jadi aku bikin gambar pemain bola dulu, terus aduh kalau segini aja nih mentok nih, maksudnya yang nggak berkembang kan pasti ada. Terus makanya terus cari referensi itu, terus itulah oh bisa gini bisa gitu bisa gitu. Kalau nggak salah dulu kan pas zaman kita masih kuliah kan ini kan bikin ilustrasi atau grafis-grafis yang waktu itu untuk ditaruh di kaos itu loh. Oh iya benar. Nah itu itu juga gitu. Ya. itu juga. Jadi aku dulu zaman kuliah itu punya clothing line itu juga gitu. Jadi tapi lebih kan kalau pas itu bukan ilustrasi ya, maksudnya lebih kayak desain grafis gitu ya. Grafis Jadi mungkin waktu zaman kuliah itu clothing line adalah salah satu hal yang bisa dikata easy money gitu, ngebuat desain terus kemudian dicetak dan dijual. Tapi apakah itu tuh juga sebagai jadi turning point juga yang ngebuat kayak jadi bayang-bayang apakah aku menjadi seniman aja dalam hal membuat desain terus jadi sesuatu yang lebih gampang atau lebih ternyata lebih cepat ya gitu, ada nggak sih itu? kalau secara standar tidak ya, tapi mungkin itu pengalaman yang masuk di subconscious tuh bisa jadi karena saat itu aku juga begitu, jadi kayak punya apa namanya sampingan gitu yang bisa menghasilkan. Betul. Karena waktu itu yang namanya kuliah ya otomatis arsitektur belum menghasilkan saat itu. Gak tahu mungkin begitu. Mungkin ya. Ya karena kan mungkin kalau zaman kuliah kan apa yang bisa kita kerjakan karena badan kayaknya nggak ada capeknya. Terus ketika ngerjain tugas sama apa tapi secara alam bawah sadar itu kayak senang ngelakuin, ternyata ada hasilnya juga, dan itu bisa juga menjadi salah satu turning point kayak oh kayaknya aku bisa menggeluti ini gitu. Tapi kalau hal-hal yang lain juga nih, kalau dari hobi-hobi yang banyak banget tadi, ada olahraga juga, terus ada melukis, ada ilustrator, terus dan semuanya kan bukan sesuatu yang keluarnya itu instan atau bukan karena disuruh orang juga, tapi dari learning, dari sesuatu yang belajar, terus do terus, lakuin terus, jadi sebuah kebiasaan gitu ya. Oke. Tapi kayak aku juga dapat sebuah bisikan-bisikan goib gitu ya. Itu tuh kayak melukis menggunakan arang. Bener, itu apa ya? Kayak kepikirannya gimana sih? Nah, ini. Iya, kayak
apakah berawal dari coret-coret juga gitu atau gimana gitu? Kenapa bisa terpikirkan melukis pakai arang gitu? Atau jangan itu sisa dari nyate kurma. Betul. Waktu zaman kecil dulu, kalau dari Mbak Safiti kan dapat art supplies dari Om gitu. Iya. Tapi tadi kan Omnya tidak disebut dari awal. Apakah tidak membuat Ternyata itu Iya. adalah bakul sate. iya Nah, itu loh. gitu gimana nih? Terus? Iya, kalau kalau itu sebenarnya terinspirasi dari teman saya, seorang seniman senior juga, Oke. Mas Iwan Effendi, yang memang saat itu dan sampai saat ini tuh masih konsisten dengan arang itu tadi. Jadi apa namanya? Ya karena waktu itu aku baru senang main ke rumahnya dia, ke temannya dia, ke studionya, belajar, nanya-nanya, terus Terinfluence ya. iya, terinfluence, terus kayaknya aku harus coba juga gitu loh. Maksudnya karena aku cukup seneng ngulik ya. Maksudnya aku pakai material ini, oh udah gini, misalnya kayak waktu itu watercolor gitu. Oke, bisa udah merasa cukup begitu. Oke. Terus ganti cat akrilik, terus sudah, terus saat itu pas kayak ini arang menarik, terus sampai akhirnya 2022 itu ya aku pameran tunggal dengan itu. Jadi semua lukisan yang tak tampilkan saat itu semuanya pakai arang. 2022 Ya. udah melakukan pameran tunggal. gitu. Itu di mana itu Mas kalau boleh tahu? Di Tirta Liburan di Jogja. Di Jogja gitu ya. Oke. Dan itu udah ngelakuin penghilatan akbar gitu. Mengadakan pameran dengan arang semua. Tapi yang perlu kita ambil juga itu bahwa nggak ada kayak yang dilakukan dari Mas sendiri itu bukan sesuatu yang instan kayak aku pengen ini langsung itu gitu, tapi step by stepnya terus menguliknya itu tuh luas banget, dalam banget gitu. Dari cat air kan sesuatu yang pasti berawal dari cat air gitu, anak-anak pasti dibeliin cat air gitu, terus ke akrilik yang menurutku agak lebih susah juga kalau akrilik, terus bahkan ke arang itu sendiri gitu. Jadi kayak ada step by stepnya, nggak yang langsung lihat arang terus ini gitu. Karena kebanyakan hobi zaman sekarang kan karena sosial media kenceng banget gitu. Orang yang awalnya tidak suka ikan cana, tiba-tiba ada hit cana, pelihara cana gitu. Terus ikan beta tuh apa bahasa Indonesia? Cupang. Sosokan banget kata bahasa Indonesia ya. Cupang gitu. Terus kayak tanaman waktu itu Covid sempet tanaman, semua beli tanaman. Padahal sebelum itu tanaman aglonema udah ada gitu. Tapi kalau dari Mas Gelis itu ada step by step ya, yang mungkin itu yang bisa menguliknya tuh lebih jauh gitu. Jadi tahu apa yang harus dilakukan dan tahu gimana caranya cari-cari lagi gitu. Tapi sebenarnya memang ada spesifikasi yang memang diangkat untuk menggunakan teknik tertentu nggak sih? Kalau itu sih enggak ya. Nggak ada. Memang kalau aku karena gini, menjadi ilustrator itu profesi buat sekarang. Nah, kalau melukis kayak yang tadi menggunakan arang itu saat aku menyalurkan hobi sebetulnya. Jadi karena dulu sebelum akhirnya menjadi ilustrator, aku gambar ilustrasi itu hobi. Tapi ketika aku sudah ketika ilustrator itu sudah di profesi, sudah beda nih mindsetnya. Itu udah bukan hobi lagi gitu loh. Jadi sesuatu yang serius gitu. Yang harus menghasilkan. Iya, jadi kerja. Benar, jadi kerja. Jadi kan ada pressure di situ. Jadi ya enjoy nggak enjoy ya. Jadi maksudnya tetap ada fase yang ada bagian yang nggak enaknya kan gitu ya, namanya profesi kan seperti itu. Terus jadi aku harus mencari hobi lagi nih. Tapi aku nggak pengen jauh-jauh, bukan hal yang loncatnya nggak jauh gitu. Karena aku pengen masih kalau bisa hobiku yang ini tuh tetap menjadi added value buat profesiku gitu. Itu jangan-jangan hobinya ke arsitektur lagi. Kasih dua ya. Masih menerima lowongan. Oke, jadi kayak bedanya hobi sama pekerjaan adalah siapa yang senang. Kalau hobi adalah aku yang harus senang, kalau pekerjaan kan orang lain yang harus senang. Jadi mungkin yang darinya ilustrasi adalah hobi kan, aku yang senang nih ngelakuin. Ternyata kita harus bekerja sesuai dengan order yang ada. Jadi aku harus mencari pelarian hobi yang lain yang mana tapi tetap harus sesuai dengan pekerjaanku gitu, yaitu jadi ngelukis tadi ya yang menggunakan arang itu ya. Oke. Tapi kalau inspirasi yang digambar nih Mas, itu dapetnya dari mana biasanya? Nah itu
karena ya kembali ya, maksudnya karena kalau aku kenapa kok sepak bola ini nggak tahu ya, rasanya tuh paling mantep aja, maksudnya Oke. itu kan eh, Iya. masing-masing pasti beda pasti. Because something that you really like it gitu. Iya, walaupun katakanlah misalnya aku bisa nih gambar katakanlah musisi misalnya, Hmm. tapi ya aku senang-senang aja, tapi kok nggak dapat Feel-nya. Iya, iya. Oke. Walaupun mungkin orang lain audiens misalnya itu bilang bagus kok mas, ya mungkin itu kan persepsi mereka ya, Betul, tapi betul. kan yang feel-nya kan aku. Betul. Feelnya yang beda ya. Oke di situ. Jadi melukis pakai arang pun tetap apa ya? Sepak bola gitu ya yang diangkat ya. Oke. Dan juga tadi sempat dibahas di awal bahwa sudah terjadi kontrak kolaborasi dengan beberapa agensi sepak bola gitu ya. Dan juga aku dapat info juga nih tadi bisikan-bisikannya itu, gimana sih ceritanya sampai diajak berkolaborasi bersama agensi PSG? Jadi awalnya itu aku tuh sama beberapa teman ilustrator bola itu bikin komunitas dulu. Oke. Itu sekitar 2017-an sekitar itu. Indonesia Football Artist itu saat itu jadi wadah yang saat itu tuh satu-satunya gitu loh. Apa namanya? Seniman atau ilustrator sepak bola Seluruh Indonesia. di Indonesia. Terus dari situ kami rutin rutin posting barengan di medsos. Terus kami akhirnya bikin pameran 2019 akhir Oktober di Jogja juga. Nah dari situ selang ya kami waktu itu kan ya biasa ya namanya pameran ini undang media yang termasuk ada salah satu media olahraga nasional Gol waktu itu meliput gitu. Betul. Terus ya mungkin aku melihatnya bahwa ketika itu tuh exposure-nya luas besar gitu, terus itu tuh memancing gitu loh, membuka jalan yang lain. Betul. Nah terus selang beberapa bulan dari situ ada yang telepon dan mas saya dari agensi ini yang memegang beberapa akun bola di Indonesia, salah satunya PSG waktu itu. Terus ini kami butuh konten nih buat sosial media gini mas, jadi tertarik juga. Wow gitu loh ya, maksudnya yang itu kan termasuk pada akhirnya saat itu aku masih berarsitektur anyway, jadi aku masih ngantor waktu itu. Terus itu salah satu hal yang membuatku semakin yakin bahwa ilustrasi ini jalanku gitu loh. Oke. Jalanku maksudnya terus akhirnya dari awalnya PSG itu, terus yang awal itu ada Chelsea, ada Tottenham Hotspur ya saat itu. Oke. Tapi berarti sempat berarsitektur dan tetap mengerjakan proyek itu tetap berjalan 2 kali ya? Masih sebagai hobi. Apa nih? Waktu itu Iya. masih Belum sama. jadi Hobi profesi. yang menghasilkan juga kan waktu itu. Belum jadi profesi waktu itu. Oke. Masih ya fase-fase bingung itu di arsitektur atau gambar ya gitu. Betul. Waktu itu mungkin masih kayak tergantung tanda tangan kontraknya gitu ya. Iya bener ya. Oh bener ya. Bisa milih ya. Bisa milih kalau ini kurang ini gitu. Tapi kalau sekarang kalau mungkin boleh di-share juga ya, itu bekerja samanya dengan siapa ini kalau boleh tahu? Kalau aku sekarang in-house, jadi memang aku sekarang bagian dari agensi itu tadi. Oke. Masih dengan PSG itu atau? Oh beda. Oh, udah beda. Jadi klien-klien kami sudah beda. Oke. Apakah udah ada yang dari klub internasional yang langsung menghubungi gitu? Pernah nggak Mas dapetnya? Sebentar. Pernah ada. Sempat ada juga. Karena aku kurang tahu ya, maksudnya yang biasanya yang membutuhkan ilustrator sepak bola tuh siapa gitu? Apakah dari sosial media? Kan sekarang banyak kayak akun-akun makan gitu. Apakah dari akun-akun klub gitu atau gimana? Tapi aku pengen tanya, pernah nggak sih kayak mungkin yang aku sering dengar kayak MU, dari orang MU nya sendiri ngechat Mas gitu kayak aku tolong dong buatin ilustrasi ini karena kita habis menang ini nih, atau kita habis ada perayaan ini nih gitu. Ya, dari officialnya gitu ya. Jadi gini, aku tak cerita. Boleh. Salah satunya itu gini, kalau yang aku tahu klub-klub besar atau brand-brand besar misalnya kayak Liga gitu, mereka sudah menggunakan jasa agensi. Oke. Jadi possibility untuk dapat langsung dari klubnya itu Direct gitu ya? Itu kecil. Bukan apa-apa karena mereka akan lebih, bagi mereka kacamata mereka akan lebih mudah kalau Lebih mereka mudah ya. Betul. agensi lebih terpercaya dan sebagainya gitu loh. Daripada mereka harus kontak satu orang Ya, random ya. maupun kerjanya bagus
hasilnya bagus kan kerjanya gimana belum tahu. Betul, Ya, ya, betul, Jadi betul. mereka lebih prefer menggunakan agensi. Betul. Nah, tapi tetap ada kesempatan opportunity untuk dikontak langsung sama klub itu, tapi memang bukan klub yang top tier, maksudnya bukan di Oke. level atas. Oh. Karena mereka mungkin klub-klub yang tengah gitu, mereka untuk kontak langsung, mereka untuk menggunakan agensi mungkin beda budgetnya. Betul, gitu. betul, Nah, betul, jadi betul. mereka lebih memilih, aku agak repot langsung kontak ke seniman, ilustratornya gitu aja. Oke. Kalau yang pernah di handle itu klubnya mana aja? Kalau yang saat ini ya itu Juventus, Liverpool, Mantap. Premier League sama FIFA World Cup. Oh. Keren banget. Keren ya. Keren, bro. Tiba-tiba merinding gitu Iya. ya. Tapi yang pasti kayak gitu kerahasiaan juga harus ada dong, kayak jangan di apa dulu gitu-gitu gitu. Yang nonton nanti jangan nanya, Mas habis ini suruh gambar siapa, jangan. Ya kan takutnya nanti orang-orang tanya gitu kan, enggak, tetap harus menjaga apa ya, etos kerjanya gitu dengan merahasiakan gitu. Itu apa klub lokal iya juga nggak sih? Enggak Enggak ya sama sekali ya. enggak sama sekali. Oke. Aku pernah berapa kali ngobrol ya, maksudnya ada saat itu ada opportunity ya dengan klub lokal, tapi ya akhirnya tidak pernah terrealisasi gitu sih. Oke. Tapi sempat ada apa ya, bahasan diskusi ke situ, tapi emang ya mungkin opportunity-nya belum ke situ Iya. gitu juga ya. Oke. Tapi kalau dari Mbak Safitri nih, kita mau nanya soal hobi yang melukis gitu. Cara baginya gimana sih? Apakah juga meluangkan waktu yang harus gitu atau gimana? Ada dua sih, kalau yang biasanya yang sifatnya untuk stress release itu ya kalau biasanya kalau sehari-hari itu kadang kalau lagi sibuk kerjaan meluangkan waktu untuk melukis itu untuk melepas stres, misalkan deadline panjang gitu. Dan itu sering kali terjadi, tapi juga ada periode yang nggak ngelukis sama sekali karena terlalu sibuk gitu. Jadi ada satu lukisan yang udah dilukis terus dilupakan lama gitu, terus nggak disentuh lagi gitu. Terus tiba-tiba datanglah kesempatannya ada mau pameran nih, terus tiba-tiba aduh gitu, terus langsung jadi ada deadline kan. Terus ya sudah, itu kalau sudah ada deadline berarti harus meluangkan waktu. Karena kan kaitannya sudah berkomitmen, sudah setuju terhadap satu tanggal untuk menyelesaikan satu karya, ya itu yang harus dijadikan patokan untuk menyelesaikan. Kalau sudah ada patokan tanggal ya tetap harus meluangkan waktu mau tidak mau, seberapapun itu ya, untuk menyelesaikan apa yang sudah disepakati. Tapi kalau yang sebagai hobi ya itu sifatnya kayak ya kalau ada waktu sempat meluangkan waktu untuk melukis gitu di sela-sela kesibukan gitu. Jadi kata kuncinya tetap deadline ya. Betul. Semua itu ya kayaknya. Benar. Tapi ya disesuaikan. Pokoknya kalau ada waktu luang dan emang benar bisa gitu dilakukan. Karena itu ini ya melepaskan stres ya. Maksudnya kalau bekerja di arsitektur kan tekanannya kayak gitu ya. Maksudnya banyak tekanan lah. Kalau sifatnya pekerjaan tuh pasti ada tekanannya. Benar. Mau apapun itu ya. Terus nah itu melukis jadi ventingnya, jadi kayak untuk meluapkan emosi, jiwa. Karena yang dihadapin banyak banget, selain berarsitek, Mbak Dewi ini juga ngajar, Mas. Oh, gitu. Iya. Sama Pak Bondan juga ya? Iya. Kenapa kamu sebut? Kenapa Anda sebut? Nggak apa-apa. Maksudnya mengajari baik ke mahasiswa ataupun ke khalayak. Kan sekarang kita juga baru mengajar ya kan? Makanya kan tadi stresnya tinggi kan, ngadepin mahasiswa, ngadepin klien. Wah, berani gitu kan. Ngadepin rekan kerja. Tapi yang paling beban yang itu sih ya. Suami enggak? Enggak. Kayak Mas Gali santai aja, kayak istrinya marah-marah stres itu, ya udahlah gitu ya. Oke. Tapi ngomongin soal melukis ataupun mengilustrasikan gitu ya, pernah nggak sih didapat tantangan untuk melukis atau membuat ilustrasi tapi medianya adalah dinding rumah? Mungkin kita bisa ngomong kayak mural gitu ya. Pernah? Iya. Kalau pernah atau nggak pernah. Dulu zaman kuliah pernah mural saya tuh. Jadi sama teman-teman kuliah dulu, jadi ikut lomba gitu. Terus kita ikut berapa kali ya? Kalau salah 2 kali. Yang zaman dulu ya, zaman kuliah itu pernah. Terus habis itu, tapi kalau semenjak itu sampai sekarang sih tidak mengambil pekerjaan mural ya. Pernah aja gitu. Kalau Mas Gali pernah? Kalau pernahnya pernah, tapi tentu saja tidak sebagai profesi ya. Itu
Dan waktu itu juga sempat ada tawaran, cuman memang ya entah memang ya intinya belum rezekinya apapun ininya ya entah cocok apanya itu, tapi aku sih tetap ini ya tidak menutup kemungkinan ya, karena aku sendiri kan sebenarnya seneng untuk menggambar dimanapun. Sampai aku sempat waktu itu diminta teman untuk gambar di frame sepedanya dia waktu itu ya, dan Itu dibantu, minta tolong aja dia. iya. Oh gitu ya. Bisa ya. Nanti saya bisa kan habis ini. Kok pertanyaannya menjurus ya? Minta tolong aja. Tapi belum pernah kan mural di tembok malam-malam pakai pilox gitu ya? Oh belum ya? Vandalisme kalau itu Pak Bondan ya. Enggak beda. Tapi chance di situ kalau dari Mbak Safitri pernah gitu ya. Tapi Pernah. kan waktu kuliah kan pasti ada mata kuliah bahan material ya. Nah, menurut Mbak dan Mas itu tuh kayak sebenarnya karena mungkin waktu itu sempat ada tren banyak rumah yang di mural gitu, kafe-kafe mural segala macam. Itu tuh harus pakai hal yang khusus nggak sih, cat khusus nggak sih? Kalau apakah pakai akrilik bisa gitu atau pakai areng bahkan di tembok gitu bisa juga atau gimana? Kalau saya kalau pakai cat khusus, kriteria khusus harus ada sih. Saya kebetulan temenan deket sama muralis terkenal. Nanti boleh dicek Instagramnya Muralcon terkenal. Nah itu kalau catnya ada spesifikasi khusus gitu. Jadi misalkan catnya yang homogen, yang warnanya bisa keluar dengan baik gitu, terus menutup tembok dengan sempurna gitu. Terus habis itu yang tantangannya kan ketika kita bikin desain, misalnya biasanya kan kita bikin desain dulu ya di digital gitu, terus kemudian untuk ditaruh di tembok gitu. Nah, cat yang dipakai itu bisa nggak menampilkan warna gitu. Ya, warna sesuai dengan apa yang kita desain gitu. Blendingnya apakah bisa bagus gitu. Terus kalau harus ada range warna yang disediakan apakah juga cukup memenuhi kebutuhan gitu ya. Terus kalau pengalaman dulu pernah sekali waktu KKN itu mural dinding sekolahan. Terus Waktu KKN? Waktu KKN dulu. Kapan? Kalah ya. Prehistorik. Waktu prehistorik. Prehistorik dulu. Iya. Itu mural sekolah di TK. Terus waktu itu selang bertahun-tahun kemudian lewat di jalan yang sama, itu tuh muralnya masih ada. Gitu. Walaupun warnanya udah pudar gitu. Jadi kalau dengan pertanyaan yang tadi mungkin akan menyenangkan kalau warna tembok itu bisa bertahan lama gitu ya. Betul. Jadi setidaknya mungkin 5 tahun 10 tahun gitu pas kita lewat lagi muralnya masih ada gitu. Dengan warna yang cukup oke gitu sih. Oke. Jadi kalau ngomongin itu tadi tantangannya adalah ketahanan warna juga. Kalau kita udah berkomitmen untuk membuat mural gitu, apalagi open space atau di outdoor gitu ya. Kalau di indoor mungkin chance buat dapat air, kena panas kan lebih sedikit, tapi kalau outdoor kan kena panas, kena air, suhu segala macam, nggak tahu ada yang meper apa enggak ya kan. Jadi tantangannya adalah si warna itu tetap harus bertahan lama dan bisa pop up atau enggak, terus sama range warnanya. Tapi kalau ngomongin itu semua sebenarnya beberapa cat sudah bisa kan ada interior, eksterior, terus ada teknologi tinting juga yang bisa lebih pasti warnanya gitu. Jangan dicampur-campur sendiri nanti ungu ini ungu ana beda semua ya kan. Tapi hari ini bikin ungu ternyata besok munculnya pink ya. Iya gitu. Benar-benar, tapi bisa dipastikan lagi dengan teknologi tinting itu dan tentunya salah satu yang bisa mendapatkan itu semua, fasilitas itu semua dengan banyak hal pilihannya gitu ada di Kihomart tentunya. Gitu. Jadi bisa tuh untuk mural atau sekedar cat biasa aja juga bisa gitu. Kalau tadi Mas Gali itu setiap karyanya adalah tentang bola gitu. Bukan rumputnya kan? Bukan rumput lapangan bola, tapi soal bola gitu, dunia bola gitu. Kalau Mbak Safitri sendiri ke arah mana sih untuk melukisnya itu? Ke arah rumputnya. Oh, ternyata gitu ya. Kegocek sendiri lah saya ini ya. Oke, tapi ke arah mana deh? Kalau aku lebih suka yang sifatnya lingkungan hidup alam gitu, terus cewek biasanya, terus tanaman biasanya binatang
Tanaman binatang. Ngomong binatangnya mantep banget loh, kasih binatang gitu. Tanaman tanaman binatang, hewan-hewan gitu. Oke, hewan-hewan. nature ya? Natural Hmm. gitu sama perempuan biasanya. Oh, oke. Cewek-cewek gitu, Oke. untuk cewek. Jadi lebih ke alam-alam. alam-alam gitu ya, yang Makin tua kan makin dekat sama aku. agak takut, tapi nggak apa kita lanjut. Ini kayaknya kode ya. Gimana nih Mas ini? Ini kalau Mas Gali tadi kan sudah berputus hubungan gitu di awal sama yang arsitektur itu tadi. Tapi ada nggak sih sedikit dalam kehidupan Mas Gali itu pernah kepikiran kayak kayaknya kok aku pengen balik lagi ya, atau aku Arsitektur. ke arsitektur lagi atau gimana gitu, ada nggak sih? Balik lagi secara profesi sejauh ini sih tidak. Tapi aku senang ketika misalnya istriku bilang, kalau ini gimana ya? Aku diajak diskusi berdiskusi. Ya. apa yang sedang beliau kerjakan, sedang itu tuh aku senang. gitu. Jadi senang karena ya kan aku punya experience yang mungkin juga nggak sedikit juga di arsitektur. Jadi aku punya insight begitu yang mungkin Mbak Safitri ini mungkin Beli nggak? Iya. Kalau di rumah ngajarnya apa sih ini? Iya. iya, jadi senang aja ngobrol tentang itu. Kalau aku sih masih enjoy. Kalau ngobrol masih oke, berdiskusi Iya, masih ngobrol oke masih ya. oke. Tapi kalau untuk 100% untuk kembali lagi ke arsitektur, karena aku nggak punya pressure kan di situ. Iya, betul. Karena Kembali bukan aku lagi. juga yang pada Iya. akhirnya mengambil keputusan untuk oke, tentang betul. desainnya. Tapi masih utaat sama jadi kritikus. Benar. Menambah beban ya. Kalau otak-atik Masih utaatnya desain? langsung enggak, Enggak. tapi ya kayak ke misalnya Mbak Safitri enggak ada desainnya seperti ini, ya aku ngasih ini gimana kalau begini. Oh, oke. Ngasih insight gitu ya, Mali. Hmm. Tapi kalau untuk kembali lagi kayaknya belum ya. Sejauh ini sih enggak. Tapi sampai berdebat nggak sih? Kalau desain itu dia Enggak minta apa, Mbak Dewi minta advice terus kasih terus, wow malah jadi berdebat itu. Oh, enggak. Oh, enggak. Enggak. Akur berarti Mas. Benar-benar. Biasanya terus, ayo nggak usah nggak jadi nanya. Enggak. Stop. Karena orang ya Mbak Siti kayak gini. Iya. Kan itu insightmu ya, bukan gambarku gitu ya. Oh iya benar. Benar. Tapi seenggaknya kalau berdiskusi terhadap sebuah project is okay. Tapi untuk balik lagi kayaknya masih untuk saat ini belum ada gitu ya. Belum, kan kita nggak tahu juga, siapa tahu hati manusia berbolak-balik ya kan. Kita Boleh nambah satu hal itu. boleh. Mungkin juga masalah idealisme ya. Ketika diskusi begini, karena aku tahu, aku bisa memposisikan diri bahwa aku tuh bukan arsiteknya. Betul. Aku bukan yang bertanggung jawab akan Oke. desain ini. Aku lebih nggak punya, Kritikus. aku nggak punya tekanan di situ. Jadi aku nggak perlu memaksakan idealisme aku. Betul. Tapi kan kalau aku sebagai arsitek kan lain. Yang ini Iya. gitu, aku akan Betul. memperjuangkan sekuat mungkin. kan gitu. Betul. Dan itu bisa muncul pemikiran seperti itu karena Mas sudah pernah ada di posisi itu, gitu. Tapi Iya. kalau ibaratnya orang awam yang memakai jasa arsitek mungkin agak, oh aku maunya gini kok, enggak ini kurang bagus kok, gitu. Dia itu perlunya edukasi dan berdiskusi dan ngobrol Iya, tadi gitu. Jadi lebih enak gitu. The last but not least ya kan, tadi kita sudah ngebahas dulunya sama-sama arsitek, terus Mas Gali sudah memilih sesuatu yang lebih enjoyable mungkin dalam kehidupannya, yaitu menjadi ilustrator gitu. Tapi Mbak Safitri masih membuat bangunan-bangunan gitu, desain-desain rumah yang ada di luar sana, dan juga masih banyak project-project yang akan coming soon gitu. Ada kepikiran nggak sih atau keinginan nggak sih buat project tapi berdua gitu, nggak sendiri-sendiri gitu? Iya, ya ada sih kalau Kami ada. beberapa kali Beberapa kali. terlibat di pameran yang sama. Oke. Oh iya, benar. Oh, tapi itu dalam pameran gitu. Ya? Oke. Kayak kemarin nih yang terakhir itu ya. Mampir itu ya. mampir ke Langgang di GIK kemarin itu. GIK. Kayak UGM. GIK UGM itu kita pameran barang sih kalau itu. Tapi kalau Terlibat di project pameran yang terlibat sama. di pameran yang sama. Di pameran yang sama. Itu kan kayak ada di pameran yang sama. Tapi kalau project kalau bareng pernah nggak project sih kayak siapa tahu Mbak itu pengen bikin apa ya? Apa sih namanya kalau Galeri misalnya. galeri, betul. Ya. Bikin galeri, nanti Mas Gali yang ngisi nih dengan karya-karya Mas Gali gitu. Oh, Ada yang gitu kayak aja. arsitekturalnya, Ah, terus Mas Kale yang betul. gitu. Itu sudah beberapa kali diusahakan ya, tapi maksudnya belum terwujud sih. Oke. Kalau yang sifatnya kayak gitu, cuman beberapa kali memang kita mengusahakan, misalkan ada bangunan arsitekturalnya ini misalkan ya, terus ada possibility untuk mengisi artworknya gitu. Nah itu
karena kan itu biasanya di penawaran yang berbeda gitu. Iya kan, maksudnya Invoice-nya iya, beda ya. invoice-nya beda itu mungkin, walaupun nanti uangnya tetap masuknya harusnya ke kanal yang sama Oh, ya kan, Oh iya, samanya di sini tapi kan. karena dia Iya. sama. Terlihat dari senyum Iya. Mas Gali yang pressure udah harus mengisi kanal itu ya. Oke, oke. Nah itu ya, tapi sejauh ini belum sih, Belum, belum. oke. Tapi memang itu beberapa kali kita usahakan sih supaya misalkan kalau ada bangunan arsitektural ada possibility untuk Buat ngisi mendapatkan isi uploadnya betul, gitu betul. ditawarkan ke beliau. Ah, oke, Ya mungkin oke. dari pemirsa nanti ada yang punya ide itu bisa pengen mereka. buat sebuah mungkin nggak cuma gedung, mungkin nggak cuma perkantoran, tapi pengen rumah yang iya, one package gitu, ada huniannya, kemudian ada artworknya, kemudian ada apa ya, bangunannya juga. Kalau bahan bangunannya di Kiomat, kalau Iya. gambarnya ke Mbak Safitri, artworknya ke Mas Gali gitu. Saya kebagian apa, Mas? Publikasinya Oh, Ah, gitu. Pak Gali, Pak Bondan nanti saya ajak untuk bedah rumahnya, Oh, ya, oke. bikin konten gitu. Oke. Tapi harapan kedepannya akan ada perjalanan Iya, itu. Tapi kalau yang udah pasti ada pameran bersama kah kedepannya ini? Yang dalam waktu dekat ini Dalam ada waktu rencana? Kalau waktu dekat belum ada ya. Belum Kalau ada. aku sih rencana tahun depan insya Allah pameran tunggal. Tahun depan. Oh, oke. mantap. Di Indonesia atau? Iya di Indonesia, cuman memang belum tahu pastinya kapan atau bulannya sih. Tapi memang kayak rencana ngepasin pas Piala Dunia itu aku harus bikin pameran tunggal. Oh, oke. Karena keren. momennya pas ya, Pas, momennya pas betul. ya. Oke. Kalau dari Mbak Safitri ke depannya apa nih yang paling dekat, proyekan apa? Proyekan kalau yang sekarang ya sudah dilakukan ya proyek arsitektural sama ada proyek udah mulai bikin commission lukisan beberapa gitu. Nah itu yang menyelesaikan yang di depan mata, ada beberapa commission lukisan sama proyek rumah tinggal ada, sama proyek arsitektural beberapa yang Oke. lain. Jadi udah ada beberapa proyek Iya, yang berjalan, kemudian ada yang ongoing juga. Terus kalau dari Mas Gali akan membuat pameran Pameran tunggal. gitu. Kita doakan bersama-sama tentunya biar semuanya lancar ya kan. Dari Mas Gali apapun yang sekarang menjadi hobi, siapa tahu jadi profesi juga atau apapun itu ke depannya semoga lancar. Mbak Safitri juga lancar Ya. tentunya. Semoga aku tunggu karya kolaborasinya. Siapa tahu bisa membuat bangunannya dan mengisinya gitu ya. Kita tunggu pokoknya gitu. Tapi sebelumnya kalau pengen lihat-lihat nih, mungkin yang ada yang tertarik untuk mendesain rumah atau pengen lihat-lihat dulu hasil karya, bisa ke sosial media kemana nih Mbak Safitri? Bisa ke Instagram aja di Safitri Kumala Dewi. Oke, di situ ada hasil apa ya? Gambar-gambarnya ataupun yang sudah Kalau yang jadi. itu lebih ke lukisannya. Oke. Misalnya kalau nanti karya arsitekturalnya bisa ke SKD Arsitektural. SKD Arsitektural. Oke. Nanti bisa ada di juga. deskripsi lah ya. Nanti kita akan insert di deskripsi. Kalau dari Mas Gali nih, kalau pengen melihat keseharian Mas Gali dan juga hasil karyanya kemana? Iya kan, itu bisa di Instagramku itu @galih_satr. Gali? Satr, SATR. Oke. Kalau dari Pak Bondan, tadi kan dari belajar arsitektur. Kalau ada yang pengen tahu lebih lanjut, siapa tahu ada adik-adik mahasiswa yang lagi nonton atau yang masih SMA bahkan pengen tahu arsitek itu apa, bisa kemana nih Pak? Jadi kita punya channel itu YouTube Belajar Arsitektur namanya gitu kan. Sama juga di Instagram namanya sama. Oke, belajar arsitektur. Di YouTube juga ada ya? Oke. Dan juga tentunya kalau pengen tahu, tadi kan kita ngebahas sedikit produk chatnya ada apa aja, terus apakah ada promo apa atau ada teknologi apa yang terbaru gitu, juga bisa follow sosial medianya dari Kihomart tentunya di @kihomart gitu. Di situ udah banyak banget informasi-informasi yang Anda butuhkan. Dan juga hari ini sekarang kita akan mengumumkan giveaway. Jadi tunggu-tunggu ini Mas. Kita akan ngumumin giveaway. Hadiahnya apa Kak? Voucher umroh. Oke, wajib belanja $300.000. Kita sudah up di sosial media kita tentunya di @kihomart, dan untuk pemenangnya ada @modisterana dan juga @suf_front dan ada @dian_skl. Oke, dan untuk para pemenang bisa langsung menghubungi kita tentunya ke @kihomart, bisa langsung DM aja dan juga bisa langsung dapetin hadiahnya tentunya. Ada maksimal waktunya nggak Mas itu pengambilan? Nanti maksimal pengambilannya nanti kita akan informasikan di DM. Gitu. Oke. Dari Pak Bondan ada yang ditanyakan lagi mungkin? Apa ya?
Duh, apa ya? Nggak tahu, nggak boleh Mas. Oh nggak boleh Nggak boleh. boleh ya udah ya tentunya ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih tentunya Sama-sama. buat Mbak Saviti dan juga Mas dan juga yang Sama-sama. udah memberikan waktunya, tepuk tangannya dong. Ya, ada 7.200. Makasih buat Mas Kevin juga sekali lagi. Terima kasih buat Pak Bondan juga yang sudah Sama-sama. hadir dan juga membersamai saya untuk Oke, Mas. ngobrol-ngobrol. Dan terakhir saya juga minta maaf kalau ada salah-salah kata ya. Sama-sama. Dan buat Kiom Lovers jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita dan jangan lupa untuk tonton terus semua tentunya untuk hal-hal yang ada gitu. Dan tentunya jangan lupa buat Kiom Lovers buat subscribe YouTube channel kita dan juga ikutin keseruan dari Kiom Talk Marathon Podcast yang ada di Kihomart. Dan tentunya Kihomart pasti lengkap. See you, dadah, bye-bye.